Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah kita dapat bersua kembali dalam kegiatan PJJ pembelajaran jarak jauh yang hari ini kita akan masuk pada materi pertama, yaitu adalah materi tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang masalah untuk kelas 10 SMK atau SMA. Bersama Bapak Hafid Harudin, kita akan memasuki pada slide yang selanjutnya mengenai materi asuransi syariah, bank syariah, dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu adalah yang pertama menganalisis implementasi fikih muamalah, asuransi, bank, dan koperasi syariah di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah menyajikan paparan tentang fikih muamalah, asuransi, dan bank serta koperasi syariah. Kemudian yang ketiga meyakini bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama. Kemudian yang terakhir nomor 4 adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial. Ini tujuan pembelajaran kita pada kali ini pada materi bab mengenai asuransi atau fikih muamalah. Selanjutnya, kita mengetahui apa yang Anda ketahui tentang bank syariah yang ada di sekitar kita ini, di mana beberapa waktu pada belakangan ini sering mendapatkan atau mendengar melihat pertumbuhan serta perkembangan aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada syariat Islam atau lebih dikenal dengan ekonomi syariah di masyarakat. Nah, aktivitas tersebut berhubungan dengan industri jasa keuangan sehingga muncullah istilah unit usaha syariah, antara lain seperti asuransi syariah, kemudian perbankan syariah, ada koperasi syariah, pegadaian syariah, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita akan coba mengetahui ini. Kemudian yang selanjutnya adalah apa yang Anda ketahui tentang asuransi syariah tadi yang Bapak sampaikan. Apa itu seperti asuransi yang kita ketahui ada Jasara Harja, ada asuransi Bumi Putra, ada yang lain mengenai asuransi yang kita ketahui. Kita juga akan melihat apa yang kita ketahui tentang koperasi syariah. Intinya bagaimana sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem ekonomi umum atau yang konvensional. Sehingga ekonomi syariah ini merupakan sistem ekonomi yang adil dan menjamin bahwa kekayaan tidak hanya berputar dan terkumpul pada satu kelompok saja, tetapi tersebar di semua lapisan masyarakat. Kemudian, kita akan coba mencermati kisah berikut ini. Kemudian nanti semua siswa diminta untuk menyimpulkan dalam Google Classroom-nya. Pak Samhu, seorang laki-laki yang berusia 49 tahun, adalah seorang pelaku usaha kecil, yaitu penjual gorengan. Ia adalah seorang anggota sebuah koperasi syariah di wilayah Serpong, Banten, Jawa Barat. Sehari-hari ia berjualan di sekitar area kampung Curug, Kelurahan Serpong, Tangerang Selatan. Selain berprofesi sebagai seorang penjual gorengan, ternyata di kampungnya Pak Samhu dikenal sebagai seorang qori, yaitu orang yang pandai membaca ayat Al-Quran dengan suara, nada, dan lagu yang sangat indah. Nah, ia sering diminta untuk menjadi qori pada peringatan hari-hari besar Islam seperti perayaan Maulid Nabi Muhammad, peringatan Isra Mi'raj, dan pengajian akbar di kampungnya. Bahkan pada kajian rutin yang diadakan oleh koperasi syariah di mana ia menjadi salah satu anggotanya pun, ia diminta untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran pada sebagai acara pembuka. Namun sayang bahwa kisah kehidupan Pak Samhu ini tidak seindah suaranya, di mana ia pernah terjerat hutang riba pada rentenir ketika ia merintis usaha berjualan gorengannya. Seiring berjalannya waktu, hutang itu bukan semakin berkurang, namun semakin bertambah, apalagi jika ia terlambat membayar cicilannya. Saya kapok meminjam uang ke kita lagi, sangat berbahaya dan tidak berkah sama sekali, kata Pak Samhu. Akhirnya, Pak Samhu bergabung dengan salah satu koperasi syariah pada sebuah program pinjaman modal tanpa riba pada tahun 2014 untuk mengembangkan usaha berjualan gorengannya. Selain itu, para anggota koperasi syariah ini rutin mengadakan kajian dan mendapatkan ilmu baru tentang larangan praktek riba dalam transaksi keuangan. Alhamdulillah, saya bersyukur dapat bergabung dengan koperasi syariah ini. Semoga semakin berkah dan maju untuk seluruh anggota. Pungkas Bapak Samhu. Berikut ini adalah salah satu dari kisah
kisah yang kalian cermati, nanti silakan semua peserta didik disimulkan di dalam Google Classroom yang telah tersedia. Ya, mungkin pertemuan yang pertama berakhir sampai ini. Selamat belajar dan semoga bisa melanjutkan kepada pertemuan yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.